Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Review Channel tentunya, dan sekarang kita mau sedikit ngebahas tentang ini guys ya, perencanaan kebutuhan aparatur sipil negara. Ini jadi nanti kita bakalan istilahnya menjelaskan gitu ya tentang alur penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara itu seperti apa sih ya. Tapi dengan catatan ini kita bukan dari kementerian yang khusus mengadakan CPNS ya, bukan dari BKN ataupun Menpan, tapi ini dari instansi kementerian lainnya gitu ya. Jadi kementerian-kementerian itu kan menyusun analisis beban kerja dan jabatannya, dia kemudian nanti menyampaikan ke BKN atau ke Menpan untuk kebutuhan kementerian tersebut gitu ya, akan kebutuhan SDM kementerian tersebut. Nah oke, kita mulai dari dasar hukumnya. Ini saya sambil lihat di paparan ya. Adalah dasar hukumnya tentu saja dimulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ya. Dan kemudian juga ada tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja Permenpan RB nomor 1 tahun 2020. Dan lanjut kemudian ke Perka BKN nomor 10 ya, tentang tata cara pelaksanaan penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara. Dan ini tidak terlepas dari adanya transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional ya, yang dimana Menpan sendiri mendorong untuk instansi pembina itu dapat mengatur ataupun melakukan penataan ya terhadap jabatan fungsional di berbagai aspek gitu ya. Nah kemudian kita jelasin dulu nih ya yang sekarang ini ya, tentang aparatur sipil negara ya. Jadi aparatur sipil negara itu seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada dua jenis istilahnya pegawai gitu ya, yang disebut dengan ASN itu. Jadi ada pegawai negeri sipil dan juga ada P3K, pegawai dengan pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah ini kemudian ya, dalam pegawai negeri sipil ini kita ketahui ada beberapa jenis jabatan yang dapat diduduki gitu ya, seperti jabatan pimpinan tinggi ya, ada JPT utama, madya, kemudian pratama, jadi ada pratama, ada madya, ada utama gitu ya. Kemudian juga di administrasi ya, jabatan administrasi ada pelaksana, pengawas, dan juga administrator gitu ya. Dan kemudian untuk P3K ini ya, satu lagi tadi PNS itu ada jabatan fungsionalnya. Kemudian untuk pegawai pemerintah ini atau P3K ini, dia khusus menduduki jabatan fungsional ya, ada jabatan pimpinan tingginya juga gitu ya. Kemudian ada JPT utama, JPT madya, dan juga JPT utama gitu ya. Kemudian jabatan fungsional dan jabatan fungsional lainnya. Mungkin contohnya pegawai non ASN pada badan layanan umum gitu ya. Nah ini untuk sementara ini untuk P3K teknis gitu ya, untuk jabatan fungsionalnya itu belum diatur terkait dengan jenjang karirnya, apakah dari pertama itu bisa ke pratama, bisa ke madya, ataupun lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi masih belum ada aturan ke arah sana, belum ada pembahasan ke arah sana gitu ya. Jadi sementara ini mungkin dia tetap di stuck di pratama gitu ya, di jabatan awal yang dia lamar gitu ya. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa ada peraturan yang jelas terkait dengan
ini ya, manajemen karirnya untuk P3K ini. Kemudian kita langsung ke penyusunan kebutuhan ASN-nya guys ya. Dan apa namanya, alurnya sih sama gitu ya untuk PNS dan P3K. Awalnya instansi pemerintah pusat maupun daerah dia menyusun analisis jabatan dan juga analisis beban kerjanya gitu ya. Dan kemudian dihitung juga gitu ya kebutuhan ataupun proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 tahun ke depan gitu ya. Analisis jabatan dan juga beban kerja ini ya tentunya harus sesuai dengan yang mendukung, maksudnya ya harus mendukung tujuan instansi pemerintah itu sendiri ya. Jadi dalam bisnis prosesnya, kemudian visi misi, kemudian tujuannya gitu, tujuannya si organisasi ataupun instansi tersebut dia di bidang apa dan mau seperti apa. Jadi kebutuhan pegawai didasarkan kepada kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan ya, output, outcome dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kita langsung ke alurnya nih ya. Pertama itu tadi ya sudah dijelaskan. Kita lihat dulu nih dalam sebuah organisasi ataupun instansi pemerintah itu ya, tugas dan fungsinya itu apa gitu ya. Jadi nanti ada inventarisasi uraian tugas pada unit kerja masing-masing gitu ya. Kalau si A tentang apa, si B tentang apa, kemudian diinventarisasi. Nah, kemudian setelah inventarisasi itu nanti ada konsep ya, konsep peta jabatan ya. Nah, ini konsep peta jabatan ini berarti sudah ada jabatan-jabatan yang sekiranya dibutuhkan dalam sebuah instansi gitu atau organisasi tersebut gitu ya. Karena ini konsepnya itu sebetulnya sederhana gitu ya. Jadi bisa diterapkan di instansi ataupun di organisasi lain gitu ya. Karena konsepnya sama gitu ya. Kemudian konsep peta jabatan ini nantinya akan memetakan gitu ya perkiraan jabatan, dia tadi ada 2 itu ya, fungsionalkah atau pelaksanakah gitu ya. Dan kemudian gitu ya, selanjutnya masuk ke dalam analisis jabatannya. Ini setelah ada tadi konsep peta jabatan gitu ya, jadi ada tahu nih perkiraannya itu adalah jabatan ini yang dibutuhkan, jabatan itu yang dibutuhkan, dan kemudian baru dianalisis jabatannya. Nah, dalam analisis jabatan ini jangan Anda memikirkan bahwa menganalisis jabatan itu berarti jabatan apa yang harus ada gitu, bukan. Jadi analisis jabatan itu sudah ada jabatannya, nama jabatannya, dan kemudian dianalisis tugas fungsinya apa, kemudian uraian jabatannya apa, kemudian spesifikasi jabatannya gitu ya, termasuk dengan nantinya keluar kualifikasi gitu ya, kualifikasi orangnya seperti apa. Dan setelah itu maka nanti ya keluarlah ataupun disusunlah analisis beban kerja. Nah, dalam analisis beban kerja ini yang diharapkan ataupun keluarannya nantinya adalah jumlah orang yang dibutuhkan gitu, jumlah SDM yang dibutuhkan gitu ya. Karena tadi ada jabatan pelaksana, ada jabatan fungsional gitu ya. Prosesnya sama gitu ya. Prosesnya sama, keduanya bisa ada ataupun bisa hanya jabatan fungsional sendiri ya. Terkait tadi Menpan yang mendorong untuk transformasi jabatan dari struktural ke fungsional. Mungkin salah satu keuntungannya gitu ya, kalau fungsional itu kan dia ada angka kredit gitu ya, jadi bisa naik terus yang ngumpulin angka kredit. Nah, ini kalau yang pelaksana itu mungkin ya grade-nya ya di situ gitu ya, tetap. Nah, kemudian setelah tadi ada ada analisis jabatan gitu, ada peta jabatan, ada analisis jabatan, ada beban kerja, analisis beban kerja gitu ya, ketemulah jumlah orang yang dibutuhkan. Nah, kemudian
di sini nanti ada peta jabatan definitifnya. Jadi di sini menyusun peta jabatan berdasarkan hasil analisis beban kerjanya. Nah, untuk peta jabatan definitif sendiri gitu ya. Jadi nantinya menyusun peta jabatan berdasarkan hasil beban kerjanya sendiri. Jadi sudah ada jabatan yang prediksi jabatan yang dibutuhkan dan juga jumlah orang yang dibutuhkan gitu ya. Nah, kemudian setelah ini maka dapat berupa ataupun dapat dijadikan sebagai usulan kebutuhan ASN ya. Tadi sudah dijelaskan dari alur penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara, ada peta jabatan ya. Jadi jabatannya dipetakan dulu ya, kebutuhannya apa, jabatannya apa, dan disesuaikan dengan tugas fungsi organisasi tersebut atau instansi tersebut gitu ya. Kemudian ada analisis jabatan ya, dia untuk menerangkan atau merangkai informasi jabatan ya, seperti identitas jabatan, spesifikasi jabatan, ada juga uraian jabatannya seperti apa. Dan kemudian setelah itu dihitung jumlah orang, kebutuhan orangnya dalam analisis beban kerjanya gitu ya. Kemudian juga nanti ada menjadi peta jabatan definitifnya gitu ya. Jadi menghitung kembali ya, mencocokkan gitu analisis jabatan dan juga jumlah kebutuhan orangnya berapa gitu. Jadi sudah ada form di mana di sana tertera analisis jabatannya sekian dan jumlah orangnya sekian, dan baru nanti itu bisa diusulkan gitu ya menjadi sebuah usulan kebutuhan ASN di instansi ataupun di kementerian masing-masing gitu ya. Nah, tapi sebetulnya dalam proses penyusunannya sendiri gitu ya, ada banyak hal yang harus diperhatikan, karena yang saya obrolkan ini adalah yang istilahnya garis besarnya aja gitu ya. Ada perintilan-perintilan kegiatan yang harus dilaksanakan gitu ya, termasuk dengan banyaknya koordinasi terutama dalam analisis jabatan gitu ya. Kan banyak metodenya ya kalau analisis jabatan itu, termasuk juga salah satunya adalah wawancara terkait jabatan ini tentang apa sih gitu ya. Nanti mungkin kedepannya saya coba membuat video tentang menyusun analisis jabatan ya, mungkin ya satu jabatan aja guys gitu ya. Ya mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya gitu ya. Dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.